Aji Subukti. Kali ini saya dari angkatan 27, kelompok 1. Baik, dengan saya sendiri, Imade Puspadana dari Angkatan 27 Kelompok 1. Yang pertama kita bahas apa ini, Ji? Dari tiga materi ini, Ji? Eh, kita urut aja lah ya. Dari yang pertama apa ya? Dari wawasan kebangsaan dulu deh. Oh, Kita bahas dari wawasan kebangsaan dulu. oh iya, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan apa sih arti wawasan kebangsaan ya, Ji? Jadi Kenapa? gini deh, wawasan kebangsaan itu gimana cara pandang kita mengetahui tentang bangsa kita sendiri, Indonesia, dan bagaimana cara kita untuk mengenal lingkungan di negara kita. Untuk khususnya untuk wawasan kebangsaan kali ini, kita itu terpacu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara kita deh. Itu deh. Oh, kali ini baru tahu itu pengertian wawasan kebangsaan, Ji. Kalau tujuannya sih udah tahu. Ya, Kalau pengertiannya belum tahu ini. kalau kalau tujuannya udah tahu apa aja itu tujuannya. Jadi kalau wawasan kebangsaan itu memiliki tujuan untuk tentunya mempersatukan kesatuan bangsa dan negara, Ji. Betul, 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 betul. Seperti kayak NKRI gitu lah, Ji, tentunya. Betul, betul, betul. Untuk tujuannya yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri, dan tujuan utamanya tetap untuk memperkokoh keutuhan negara kita ini deh, NKRI gitu. Oh iya, iya. Tapi juga dalam wawasan kebangsaan ini deh, ada Iya. nih unsur-unsur penting dalam wawasan kebangsaan. Tahu nggak deh apa aja unsur-unsurnya? Unsur penting yang mungkin gini, Ji. Ada cinta tanah air mungkin. Benar, Ji? Betul, cinta tanah air Terus satu. ada ketahanan nasional. Betul, ketahanan nasional. Nah, tentunya persatuan dan kesatuan. Betul, kesatuan dan kesatuan. Oke, itu aja mungkin, Ji. Sama wawasan Nusantara deh. Oh iya, Dalam wawasan Nusantara wawasan lagi. berbangsa kita, kita harus tahu lingkungan hidup kita. Oke. Indonesia kan kita sebut juga Nusantara kan. Jadi kita harus tahu untuk mencintai bangsa, wawasan kebangsaan kita, kita juga harus menambah wawasan Nusantara kita. Dari Barat, dari Aceh sampai Papua, kita pun harus tahu untuk menambah wawasan kebangsaan kita deh, seperti itu deh. Oke, oke, Ji. Oke, ya, sekarang kan wawasan kebangsaan, Ji. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan pasti dilaksanakan itu, Ji. Kayak gimana itu melaksanakannya kita, Ji? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini deh, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku dan bangsa, agama, ya kan? Jadi dalam menghormati kehidupan sehari-hari untuk menerapkan wawasan kebangsaan, karena kita udah tahu nih, Indonesia kan dari macam-macam suku, agama, ya kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai perbedaan tersebut, ya kan? Menjaga kerukunan sesama tetangga, khususnya kerukunan berteman, menghormati simbol-simbol negara, dan juga Indonesia kan namanya kan negara hukum kan. Iya, Kita Ji. harus mematuhi hukum-hukum di Indonesia, gitu deh. Oke, benar sekali itu, Ji. Eh, Selanjutnya kita ke materi kedua aja ya, Ji, ya. Boleh langsung materi kedua aja deh, Materi kedua ini tentang isu kontemporer, isu benar? isu kontemporer. Betul, 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 isu kontemporer. Isu. Jadi di materi kedua ini deh Hmm? kita akan bahas korupsi, habis itu yang kejahatan narkoba, narkotika yang lagi marak kan Hmm. sekarang kan, Iya, iya. habis itu terorisme, Iya, iya. Teroris. tapi juga nggak terlepas ya dari korupsi juga pencucian uang gitu deh yang kita bahas hari ini deh. Hmm. Kalau yang pertama tentang korupsi dulu ya, Ji. Korupsi. Boleh kita bahas korupsi dulu. Kenapa sih Indonesia ini marak dengan korupsi, Ji? Kalau kita bahas korupsi deh, ini sudah apa udah susah ya kalau menurutku ya.
Karena mungkin kita dari dulu pun, setahu sepengetahuanku ya, kita dari zaman Belanda udah korupsi, ya kan? Ya betul juga, Ji. Dari kisah jalan apa Anyer sampai Penarukan itu deh, Hmm, itu katanya orang Belanda sebetulnya nggak dikorupsi, apa nggak kerja rodi, orang Belanda tetap membayar, cuma dikorupsi sama orang Indonesia sendiri gitu deh. oke. Jadi karena korupsi ini deh, ini dampaknya cukup besar juga deh. Dari korupsi ini dapat menghambat pembangunan Ya, karena betul. yang harusnya dana yang disalurkan kepada pengerjaan proyek dikorupsi gitu deh. Oke, Ji. Habis itu kalau misal pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi deh, Hmm, apalagi kita di lingkungan pemerintahan ya, kalau pejabat banyak yang korupsi, ini pasti menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu deh. oke, Ji. Biasanya di samping korupsi itu digabung-gabungkan dengan pencucian uang, kemudian uang korupsi kadang dibelikan narkoba, gitu kita dengar-dengar infonya aja. Betul, betul, betul. Biasanya itu apa? Kalau korupsi itu berhubungan sama pencucian pencucian uang. Jadi untuk pencucian uang itu biasanya apa? Untuk penempatannya ya, menyisipkan uang hasil kejahatan ke sistem keuangan ilegal legal gitu. Yang harusnya ini harus apa caranya nggak seperti ini nih, nggak sesuai prosedur kita, tapi kita cuci uang, ditempatkan menjadi legal gitu deh, menyamarkan asal uang, menggabungkan uang ke dalam perekonomian sehingga tampak sah. Jadi pencucian uang ini sebetulnya nggak sah deh. Misal kayak kita bikin laporan keuangan yang harusnya 200.000, kita bikin 300.000, itu deh, itu namanya pencucian uang. Nah, biasanya dampak-dampak dari pencucian uang itu berhubungan dengan narkoba juga deh. Oke, Ji. Apa narkoba di Indonesia gitu. Berarti terkait dengan isu kontemporer ini, cara untuk mengatasinya itu kita dengan cara menanamkan kepribadian sejak dini, mengamalkan nilai-nilai Betul, Pancasila. Betul itu, Ji? betul, betul, betul. Menanamkan jiwa nasionalisme kita lah deh. Oke. Sama ini deh yang sekarang ini yang lagi rame, peredar narkoba deh. Yang Hmm. sekarang ini lagi rame. Tapi kenapa, tahu nggak deh, kenapa peredar narkoba itu susah diberantas? Menurutmu gimana kalau pendapatmu tentang narkoba ini yang kayaknya susah sekali gitu loh, mau diberantas? Pasti ada aja. Mungkin kalau menurut saya, Ji, ini mungkin terkait dengan eh, aparat yang ikut dengan menjadi bandarnya, Ji. Jadi kalau sudah aparat ikut menjadi bandar dan terlibat, pasti bakalan susah diberantas. Nah, di Indonesia ini seperti itu, Ji. Makanya karena bisnis narkoba ini keuntungannya besar, makanya aparat juga ikut terlibat. Jadinya bakalan susah sekali diberantas itu, Ji. Jadi Meskipun punya aparat ini tinggi. ikut ambil untung juga. Nah, kemungkinan seperti itu, Ji. Makanya mungkin ya, ya juga ya. Mungkin karena aparat yang melindungi, membackup bandar-bandar narkoba, jadi susah diberantas gitu ya deh. Ya, iya, Ji. Mungkin solusinya adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ya. Berarti itu Betul, solusinya ya. betul. Oke, Ji. Sekarang ke materi ketiga ya, Ji. Apa itu materi ketiga? Ah, sebelum materi ketiga deh, kita lupa nih satu hal nih. Kita Apa lupa itu? satu hal di isu kontemporer yang bagian dua ini, ada juga terorisme. Oh, teroris. Nah, ada juga untuk isu terorisme, itu juga masuk ke materi yang kedua kita deh. Masuk ke Hmm. isu kontemporer juga. Oke. Kayak apa sih, kenapa terorisme masih ada di Indonesia gitu? Apa yang menjadi
motif utama munculnya terorisme. Tahu nggak deh kenapa deh? Motif munculnya teroris. Iya. Mungkin karena teroris itu sering kali berakar dari ideologi yang ekstrem, Ji. Seperti ketidakadilan sosial, kemudian mungkin kemiskinan, dan mungkin tidak puas dengan keadaan pemerintah, media sosial, dan propaganda yang bakal mudah menyebarkan pahamnya terhadap radikalisme mungkin, Ji. Kalau misal gitu, contoh KKB yang sekarang itu termasuk teroris bukan deh menurutmu deh? Kalau KKB itu menurut saya karena sudah radikal itu termasuk teroris, Ji. Menurut saya. Kalau menurut Aji gimana, Ji? Iya. Kalau menurut saya ini bisa juga ya disebut teroris ya, karena mungkin dari mereka tidak mematuhi ideologi negara kita, ya kan? Mungkin Iya. kan bisa juga ingin memecah belah negara kita gitu deh. Makanya kalau menurutku ya, bisa juga kita sebut KKB itu terorisme juga. Oke, Ji. Itulah ya. Selanjutnya Cukup lah Pak. ya materi dua lah ya. Kita ke materi yang ketiga deh. Ya, Materi bela negara. Apa sih deh yang dimaksud bela negara itu? wih, ini materi paling asik ini, Ji. Tentang bela negara ini jiwa-jiwa tentara mulai keluar ini, Ji. Nah, Mungkin kau kalau kata dulu mau ini jadi tentara, harus tahu lah oh, apa cita-cita nilai saya bela itu, negara Ji. kita. Semangatmu mana deh? Coba apa yang dimaksud dengan bela negara deh? Tahu nggak deh? Tentunya pasti tahu ini, Ji. Kalau bela negara menurut Hmm, saya itu kalau memiliki sikap dan perilaku warga yang menjiwai cinta tanah air tentunya, Ji. Terus sadar tentang bangsa, sadar tentang bernegara, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang baik dan rukun itu bela negara menurut saya, Ji. Terus itu ya. Terus ada lagi. ada lagi, Ji. Ini kan negara kita sekarang negara hukum, Ji. Terus Betul. kalau untuk kehidupan sehari-hari, gimana sih bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari, Ji? Bentuk bela negara dalam sehari-hari. Jadi gini deh. Untuk apa ya? Sehari-hari ini marak ini ya. Apa barang-barang dari luar negeri, thrifting, tahu kan deh? Oh iya, thrifting ya. Nah, itu kalau kita pakai barang-barang luar, sebetulnya kita pun kurang mencintai produk-produk yang ada di Indonesia gitu deh. Iya, iya. Sedangkan produk yang ada di Indonesia itu sebetulnya nggak kalah jauh sama produk-produk luar negeri. Cuma orang-orang kita ini banyak yang beli produk dari luar negeri karena mungkin lebih bermerek, ya kan? Iya, Ji. Adu gengsi juga lah. Ya, betul Kalau sekali. mau kita membela negara gitu kan, kita harus bangga lah sama produk-produk kita, Produk. Oke. ya kan? Ya, ya, betul, Itulah Ji. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini mungkin, Ji. Apa bela pertanyaan terakhir, negara itu boleh-boleh. harus dilakukan cuma TNI aja apa semua orang harus melakukan, Ji? Untuk membela keutuhan negara kita, nih, kalau menurutku ya, nggak cuma harus TNI aja sih. Kalau misal TNI, memang tugas mereka kan mempertahankan NKRI, Iya, Ji. ya kan? Kalau kita sebagai bangsa negara kita, supaya Indonesia tidak terpecah belah, kita pun sebagai warga negara harus ikut dalam membela negara kita deh. Gak harus dari TNI aja gitu. Kalau menurutmu gimana deh? Ya, seperti itu, Ji. Sama juga, Ji. Seperti, nah, kalau saya anggap itu dengan mengikuti aturan itu termasuk